Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Kurnia Chandra. Saya dari Fakultas Usuluddin, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya akan menjelaskan tentang surah An-Nisa ayat 3. Tafsir ayat tersebut yang diambil dari dua kitab, yaitu dari kitab Tafsir Ibnu Katsir dan Sawatut Tafasir. Kitab Tafsir Ibnu Katsir, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in khiftum ala tukhsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna." Dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kalian mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kalian senangi dua, yakni apabila di bawah asuhan seseorang di antara kalian terdapat seorang anak perempuan yatim, dan dia merasa khawatir bila tidak memberikan kepadanya mahar misilnya, hendaklah ia beralih mengawini wanita yang lain, karena sesungguhnya wanita yang lain cukup banyak. Allah tidak akan membuat kesempitan kepadanya. Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Musa, telah menceritakan kepada kami Hisam dari Ibnu Juraji, telah menceritakan kepadaku Hisam ibnu Urwah dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa ada seseorang lelaki yang mempunyai anak perempuan yatim, lalu ia menikahinya. Sedangkan anak perempuan yatim itu mempunyai sebuah kebun kurma yang pemeliharaannya dipegang oleh lelaki tersebut. Dan anak perempuan yatim itu tidak mendapat sesuatu mas kawin pun darinya. Maka turunlah firman-Nya, dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil. Menurut keyakinanku, dia si perawi mengatakan bahwa anak perempuan yatim tersebut adalah teman seperseroan lelaki itu dalam kebun kurma, juga dalam harta benda lainnya. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Sa'ad dari Saleh ibnu Kaisan dari Ibnu Shihab yang mengatakan bahwa Urwa ibnu Zubair pernah menceritakan kepadanya bahwa ia pernah bertanya kepada Siti Aisyah mengenai firman-Nya, dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kalian mengawininya. Siti Aisyah mengatakan, hai anak saudara perempuanku, anak yatim perempuan yang dimaksud berada dalam asuhan walinya dan berserikat dengannya dalam harta bendanya. Lalu si wali menyukai harta dan kecantikannya, maka timbullah niat untuk mengawininya tanpa berlaku adil dalam mas kawinnya. Selanjutnya ia memberinya mas kawin dengan jumlah yang sama seperti yang diberikan oleh orang lain kepadanya, yakni tidak sepantasnya. Firman Allah, masna wasulasa waruba'a, 2, 3, 4. Nikahilah wanita manapun yang kamu sukai selain dari anak yatim. Jika kamu suka, boleh menikahi mereka 2 orang, dan jika suka, boleh 3 orang, dan jika kamu suka, boleh 4 orang, seperti pengertian yang terdapat di dalam firman-Nya. Jadi mari kita masuk ke asbabun nuzul yang diambil dari Imam Suyuti dan Imam Al-Wahidi.
Yang pertama, kitab Asbabun Nuzul karangan Abi Al-Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi An-Naisaburi. Wa in khiftum ala tuqsitu fil yatama. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya. Artinya, jika seorang anak yatim di bawah pangkuan salah satu dari kalian dan dia takut akan memberinya mahar seperti dia, maka biarkan dia meninggalkannya, karena wanita banyak dan Allah tidak membatasi dia laki-laki. Fankihu ma tabalakum saimasna waslasa warba'a wasulasa waruba'a. Maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Artinya, nikahilah wanita yang kamu kehendaki, sukai ataupun mau selain mereka. Jika salah satu dari kamu menghendaki atau menginginkan 2, menghendaki 3 dan menghendaki 4 perempuan. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Artinya, jika kamu takut tidak akan ada keadilan di antara para istri-istri, maka kamu harus meringkas, hanya cukup satu istri saja. Au mamalakat aimanukum, atau hamba sahaya perempuan yang kamu milik. Artinya, mereka membatasi diri pada pernikahan imam wali bagi budak yang dimiliki, karena mereka yamin tidak memiliki hak yang sama sebagai istri. Zalika adna alla ta'ulu. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Artinya, mereka membatasi cukup satu istri atau budak yang dimilikinya itu lebih dekat. Tidakkah kamu bersandar dan tersesat? Di dalam kitab Lubab An-Nuqul fi Asbab An-Nuzul karangan Imam Jalaluddin Abi Abdurrahman As-Suyuti tidak terdapat asbabun nuzul. Yang keempat, hukum dalam ayat tersebut. Kitab Sawatut Tafasir karangan Syekh Muhammad Ali Sabuni. Metode tafsir ijmali adalah metode tafsir yang telah digunakan oleh Nabi Muhammad sebagai al-mufassir al-awwal untuk menafsirkan Al-Quran dengan cara singkat dan global. Metode ini digunakan agar pesan yang tersirat dalam ayat-ayat Al-Quran dapat dipahami dengan mudah dan gampang oleh umat Islam. Jika ada seorang anak yatim di bawah asuhan kalian dan kalian tidak memberi mahar miliknya, maka hendaklah dia meninggalkannya dan mencari selainnya. Kewajiban untuk selalu menjaga sikap adil dalam segala sesuatu, baik dalam menjaga harta anak-anak yatim atau di dalam menikahi anak yatim perempuan atau ketika melakukan poligami. Ibnu Jubair dan yang lainnya berkata, maksudnya adalah apabila kalian takut tidak bisa berlaku adil terhadap perempuan yatim, maka begitu juga kalian harus takut tidak bisa berlaku adil terhadap para wanita apabila kalian berpoligami. Mari kita masuk. Surah An-Nisa adalah surat Madaniyah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, surah An-Nisa tidak turun kecuali saya sudah hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu memulai hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syawal tahun pertama Hijriah. Makiyah adalah
yang diturunkan sebelum hijrah meskipun bukan di Mekah. Madaniyah adalah yang diturunkan sesudah hijrah meskipun bukan di Madinah. Jadi, Quran Surah An-Nisa merupakan surah Madaniyah, surah yang turun di kota Madinah atau diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Sekian, itu saja dari saya, penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.